Shalom, jemaat yang saya kasihi dimanapun berada. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan, tenaga baru, dan kesehatan yang masih kami rasakan hingga pagi ini. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajari dan membimbing kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 28. Demikian bunyinya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, orang yang sudah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus hendaknya memiliki hidup baru, meninggalkan kehidupan yang lama yang membawa ke dalam dosa dan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan. Hidup dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan berarti juga mau keluar dari zona nyaman, misalnya dari kebiasaan mencuri. Kalau ditanya, pasti ada saja alasan orang mau melakukan pencurian. Antara lain misalnya, karena pertama, takut atau khawatir kekurangan dalam hidupnya. Yang kedua, tergoda dengan ajakan temannya. Yang ketiga, terkontaminasi dengan gaya hidup mewah. Keempat, karena di PHK atau dirumahkan, jadi tidak memiliki pekerjaan lagi. Akibat pandemi COVID-19, banyak orang yang dirumahkan. Bahkan ada yang sampai harus dipecat dari pekerjaannya. Beberapa orang terpancing untuk melakukan pencurian demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Padahal firman Tuhan sudah berkali-kali mengingatkan untuk tidak mencuri. Janganlah kita mencari alasan untuk mencuri, merampok, korupsi, karena hal itu tidak disukai oleh Tuhan dan membawa ke dalam dosa. Jemaat yang saya kasihi, dalam kondisi seperti sekarang ini, mencuri bukanlah solusi yang bijak untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jika di antara kita ada yang sudah terlanjur mencuri demi mencukupi kebutuhan hidupnya, ayo, mari keluar dari zona nyaman Anda dengan meminta hikmat dari Tuhan lewat doa-doa kita. Apa yang harus dilakukan agar tetap menghasilkan uang dalam situasi kondisi seperti ini? Jangan berputus asa. Jangan memilih-milih pekerjaan. Yang penting adalah pekerjaan itu baik dan kita mampu melakukannya. Setelah mendapat hikmat tentang apa yang harus dilakukan dan dikerjakan, lakukanlah dengan niat yang baik dan sungguh-sungguh secara konsisten. Dan uang yang dihasilkannya dipergunakan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Bagi yang sudah terbiasa hidup mewah, kalau tidak memungkinkan lagi, mari ubah gaya hidupmu yang mewah itu menjadi lebih sederhana. Hendaklah kita juga mau hidup berbagi dengan sesama kita apa yang kita miliki, seberapapun itu. Karena berkat yang kita miliki itu bukan hanya kita sendiri yang menikmati, tetapi ada juga yang harus dinikmati oleh sesama kita yang berkekurangan. Mari kita bangun kehidupan yang berpola kepada menabur. Karena apa yang kita tabur, itu jugalah yang akan kita tuai. Selagi kita masih hidup dan sehat, pergunakanlah waktumu dengan baik. Berkaryalah, taburkanlah kebaikan, karena kebaikan itu pasti ada gunanya. Dan kita pasti menuai kebaikan juga pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu, mengingatkan kami untuk hidup baru, hidup dalam tuntunan Tuhan, bersekutu dengan baik dengan Tuhan. Kami juga mau melakukan pekerjaan yang baik. Kami juga diajari untuk hidup, mempergunakan apa yang ada dalam diri kami dan mensyukurinya dengan mau hidup berbagi dengan sesama kami. Karena apa yang kami taburkan, apa yang kami lakukan, hal itu juga tidak akan pernah sia-sia dan pasti mendatangkan kebaikan juga kepada kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, apapun kondisi mereka, Engkau lawat mereka. Yang berduka Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau cukupkan apa yang perlu dalam kehidupannya seturut kehendak-Mu. Yang punya masalah Engkau beri jalan keluar. Dan mereka yang selalu menanti-nantikan berkat dari Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menjawab dan memberikan apa yang perlu dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini. Dengar dan sempurnakan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur bagimu. Amin. Jemaat yang saya kasihi, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Tuhan bersama dengan kita. Shalom.